Om Swastiastu. Baiklah anak, selamat datang di channel ini. Selamat bertemu di pertemuan pertama di pelajaran sosiologi. Baik, dalam pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan tentang bab pertama. Namun sebelumnya, Bapak yang perlu Bapak jelaskan, kalian perlu tahu apa saja yang perlu kita bahas di pertemuan semester 1 dan semester 2 pada pelajaran sosiologi ini. Nah, kalian bisa lihat di daftar isi. Yang pertama, pada bab 1, kita akan membahas perubahan sosial dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan dampak perubahan sosial. Kemudian kita beranjak ke bab 2, ada permasalahan sosial dan globalisasi. Ada juga beberapa subbab, diantaranya adalah globalisasi, berbagi permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, dan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, kemudian pada bab 3, yaitu bab terakhir di semester 1, ada ketimpangan sosial. Diantaranya ada subbab, yaitu ketimpangan sosial dalam masyarakat, kemudian berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi, ada lagi berbagai akibat ketimpangan sosial dalam masyarakat, serta sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Nah, ketika kita lanjut melirik semester 2, nanti kita akan ketemu dengan bab 4 dan bab 5. Kalian bisa baca langsung sendiri dalam buku paket kalian di daftar isi. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke dalam bab pertama, di mana kita akan membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Sebelum kita belajar terlalu jauh, anak-anak juga bisa mempelajari peta konsep yang sudah ada pada buku paket kalian. Bisa kalian simak pada buku paketnya, yaitu ada peta konsep di mana kita akan belajar sesuai dengan peta konsep tersebut. Nah, yang pertama perubahan sosial dalam masyarakat. Jika kita turun, kita akan dibagi lagi menjadi beberapa subbab, yaitu perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, serta dampak perubahan sosial. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dua saja, yaitu perubahan sosial serta manusia dan perubahan sosialnya. Nah, selebihnya nanti Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok untuk kalian mempresentasikan secara visual bagian-bagian lainnya dengan kelompok kalian. Oke, anak-anak, langsung saja kita akan membahas tentang perubahan sosial. Baik, jika berbicara masalah perubahan sosial dalam masyarakat, jangankan berbicara masalah perubahan sosial dalam masyarakat, kita berbicara masalah perubahan dalam individu saja, itu sudah sangat signifikan ada gejolaknya, ya kan? Coba kalian pakai terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana kalian pada waktu masih balita, menuju ke masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga sampai saat ini. Itu sudah berbagai ada gejolakan-gejolakan kan, perubahan-perubahan fisik yang sangat signifikan terjadi pada perubahan kalian, ya kan? Mulai dari suara, mulai dari pertumbuhan rambut, pertumbuhan bulu, dan segala macam. Itu juga ada perubahan-perubahannya. Mulai dari bentuk muka yang awalnya kotak, mungkin sekarang mungkin kelonjong, oval, dan segala macam, lebih bersih, lebih apa ya, mungkin dulu ketika kalian kecil masih dekil, masih ingusan, dan sekarang udah mulai bisa terawat, udah mulai bisa merawat diri untuk menjadi lebih baik. Itu adalah perubahan individu yang dulunya I don't care, sekarang udah pakai skincare, ya kan? Itu udah itu sudah terjadi perubahan-perubahan individu yang nantinya akan bisa menuju ke perubahan sosial. Nah, sekarang jika berbicara masalah perubahan sosial, perubahan itu sekarang akan sering terjadi. Perubahan itu adalah abadi, anak-anak. Jadi ketika kita bicara masalah perubahan, itu pasti akan dinamis seiring berjalannya waktu, apalagi ditinjau dari kehidupan manusia. Itu sangat signifikan ada perubahannya. Jadi ketika kita berbicara masalah perubahan sosial dalam masyarakat, sosial itu sendiri terbentuk dari beberapa individu yang terjadinya interaksi. Jadi pasti akan sering terjadi perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Nah, mobilitas perubahan-perubahan ini sendiri itu bisa terjadi dari faktor alam, faktor lingkungan, dan faktor sosialnya. Faktor alam, katakanlah ada bencana alam yang dulunya mungkin Aceh kena tsunami yang sampai saat ini masih dampaknya masih sangat bisa dirasakan. Kemudian akan ada perubahan sosialnya, akan ada perubahan ekonominya,
dimana dulu yang begitu mudah mungkin sebelum tsunami, begitu mudahnya untuk mencari nafkah dengan menunjang faktor ekonomi. Setelah adanya tsunami, sulitnya untuk mencari lapangan pekerjaan karena struktur dari bangunan masih belum tercapai dengan baik, dan juga mobilitas ekonomi juga masih belum berjalan dengan baik. Nah, itu juga akan mempengaruhi kondisi sosial dalam masyarakat tersebut sendiri. Jadi itu akan mengalami perubahan-perubahan. Kemudian ada gejolak juga dari sosial budayanya, yang dulunya sebelum ada bencana, kebudayaan begitu mudahnya tumbuh dan berkembang. Kebudayaan begitu mudahnya mempengaruhi masyarakat setempat menjadi yang lebih baik dan menimbulkan devisa untuk sektor industri pariwisata. Namun ketika ada bencana, semua itu bisa pecah begitu saja, dan semua itu bisa tidak tercover dengan sendirinya. Dan inilah yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Selain bencana, juga ada faktor lingkungan. Katakanlah ketika suatu pedesaan ataupun suatu perkotaan ini akan mengalami ini memang terlihat perubahan sosialnya begitu mencolok ya. Katakanlah di pedesaan, perubahan sosial yang sedikit, mungkin kebanyakan di dalam pedesaan perubahan sosialnya tidak begitu meningkat karena tidak maksimalnya tersentuh faktor industri, faktor ekonomi yang baik, dan faktor teknologi yang baik. Bagaimanapun dengan di kota, itu juga bisa dipengaruhi dengan faktor-faktor tersebut. Jadi akan mempengaruhi juga perubahan sosialnya. Nah, yang paling mencolok belakangan ini adalah faktor perubahan sosial media. Dulunya yang belum bisa bersosial media, belum bisa berTwitter, Facebook, dan segala macam, ketika sudah bisa memakai aplikasi-aplikasi sosial media. Nah, ketika udah bisa memakai sosial media, jadi si individu ini akan juga terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Mungkin ketika dia ngepost suatu uploadan, mungkin ketika dia ngepost sesuatu itu udah pamer ini, pamer itu, kemudian dia untuk berkreasi lagi membuat konten-konten yang lainnya, dan berikut juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Nah, dari sini juga akan bisa mendapatkan devisa dari sosial media itu sendiri, juga bisa mendapatkan adsense dari sosial media itu sendiri. Nah, itu juga akan terjadi perubahan individu menuju perubahan sosial. Sekian dulu untuk di perubahan sosial menuju masyarakat. Apakah Anda sudah mengerti? Dan semoga ini sudah bisa kalian mengertikan sedikit demi sedikit. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam manusia dan perubahan sosialnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke manusia dan perubahan sosial. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa manusia dengan perubahan sosial itu akan itu dinamis, anak-anak. Jadi ini akan sering terjadi karena perubahan itu bersikap abadi. Jadi setiap manusia tentunya akan selalu menginginkan suatu perubahan yang positif demi kehidupannya ke depannya. Jadi manusia menginginkan suatu ada perubahan di mana dalam kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Jadi selalu akan terjadi perubahan dari dimensi-dimensi, dari periode ke periode. Nah, mengingat hal itu, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa perubahan dalam manusia itu dibentuk oleh faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam individu yang menuju ke perubahan sosial. Nah, dalam sebuah perubahan sosial, ini akan terjadi dulu perubahan secara individu, anak-anak. Jadi di mana kalian saja yang masih duduk di bangku SMA, bagaimana dulu ketika kalian duduk di bangku SMP, sekarang ketika kalian berada di bangku SMA kelas 12, itu masih ingat Kak? Masih ingat nggak bagaimana kalian ada perubahan-perubahan sosial ataupun perubahan individu yang kalian alami sejak SMP menuju ke SMA? Dulunya yang kalian belum bisa bergejolak asmara, ya kan? Belum bisa menyukai pasangan kalian ataupun menyukai lawan jenis kalian, kalian acuh-acuh dengan diri kalian, tidak ada perawatan, tidak ada segala macam. Nah, sekarang di bangku SMA semuanya udah berubah, udah bisa sudah bisa membersihkan diri untuk lebih terawat. Jadi cenderung juga akan tertarik dengan lawan jenis kalian. Nah, di sini juga itu akan terjadi perubahan-perubahan individu menuju ke perubahan sosial. Ini sangat dinamis, anak-anak. Ini akan menuju ke dalam perubahan sosial. Jadi perubahan itu sendiri bersifat dinamis dan abadi. Nah, itu dia akan membentuk dari faktor-faktor tersebut juga akan membentuk suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, seperti ada beberapa pengertian perubahan sosial, itu kalian bisa simak definisinya dalam buku paket kalian sendiri.
Nah, yang pertama adalah menurut W. Murray, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Ada juga perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. Ini menurut Stomka. Nah, definisi perubahan sosial menurut para ahli yang lainnya kalian bisa cari di Google atau bisa browsing di internet. Baik, singkat saja demikian untuk pertemuan pertama yang bisa Bapak jelaskan pada bab 1 ini. Selebihnya nanti kalian bisa kerja kelompok dan bisa kita diskusikan dalam e-learning dan WhatsApp group. Baik, sekian pertemuan hari ini. Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.